Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Maulana. Saya berasal dari Cirebon dan saya berdinas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Pengalaman yang saya dapatkan setelah belajar dengan model pembelajaran sinkronus dan asinkronus itu cukup menarik. Materi yang diajarkan oleh pengajar atau widyaswara oleh Ibu Eni itu tentang agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan isu kontemporer. Materi yang diajarkan pada wawasan kebangsaan yaitu tentang awal mula munculnya sikap nasionalis untuk kemerdekaan Indonesia, yang pada awalnya itu dimulai pada 20 Mei tahun 1908 yang dipimpin oleh Dr. Sutomo dan yang akan menjadi cikal bakal gerakan Budi Utomo. Munculnya sikap nasionalis yang kedua yaitu ketika Kongres Pemuda II pada tahun 1928 menghasilkan sebuah Sumpah Pemuda yang isinya satu, bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian puncaknya pada proklamasi kemerdekaan 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan secara resmi, pada saat itu Indonesia telah merdeka. Setelah penjelasan tentang awal mula kebangkitan nasional Indonesia, kemudian kita diajarkan tentang 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Setelah itu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga pada wawasan kebangsaan, kita juga diajarkan tentang simbol negara seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Isu kontemporer sendiri adalah permasalahan aktual yang sedang berkembang dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Ciri-ciri isu kontemporer sendiri yaitu aktual, faktual, kontroversial, multidimensi, dan memerlukan solusi yang strategis. Isu-isu kontemporer yang sering terjadi di Indonesia itu salah satunya adalah seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme. Selain itu juga dijelaskan tentang money laundry dan proxy war, atau sebuah perang yang menggunakan pihak ketiga sebagai pemainnya, agar seolah-olah pihak pertama itu tidak ikut andil dalam perang tersebut. Selain materi-materi yang diajarkan, kita juga diberikan sebuah tugas, salah satunya itu membuat video serta membuat resume. Untuk tugas videonya itu ada tugas untuk individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individunya itu ada tugas membuat video self learning dan juga ada tugas membuat video tentang self activity. Yang cukup menarik bagi saya adalah ketika membuat video untuk tugas kelompok. Kenapa? Salah satunya adalah karena kita berbeda dinas. Dari perbedaan itu, kita bisa menyatukan kerjasama antara dinas yang satu dengan dinas yang lain. Yang menjadi salah satu tantangannya adalah jika teman atau rekan satu kelompok kita itu berbeda kota atau dinas yang cukup jauh, dan kita harus mencari solusi gimana agar kita bisa menyelesaikan tugas kelompok itu secara bersama-sama. Selain mengerjakan tugas-tugas tadi, kita juga melakukan ice breaking, yaitu tepuk salut. Dan menurut saya, pengalaman pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini cukup menarik. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengalaman saya belajar sinkronus dan asinkronus. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.